Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah. Ma ba'du, teman-teman sekalian, kali ini saya ingin mencoba menyampaikan ungkapan salah seorang bijak bestari. Wa qala al-hakimu, al-hakimu teh kita biasanya ahli sufi atau ahli filsafat, orang bijak. Beres. Anasu ari manusia. Orang itu anasu manusia terkait bil kasbi dalam hal usaha ala khamsi marati. Ada 5 tingkatan dalam menyikapi usaha, menyikapi bisnis. Ada 5 golongan. Nah, tinggal apakah kita golongan yang mana? Kalau memang ada golongan yang kurang bagus, kita rubah menjadi golongan yang lebih bagus. Yang pertama, wa minhum may yarizqu minal kasbi. Ada orang yang memandang bahwa rizki itu dari usaha, murni dari hasil usaha. Jadi kaitannya sikap batin terhadap rizki, apakah dari usaha atau tidak. Ada 5 kelompok. Kelompok pertama berpandangan bahwa rizki murni dari usaha, bukan dari Allah. Semakin usaha banyak, maka rezeki akan banyak. Kalau tidak usaha, maka tidak akan mendapatkan rezeki. Orang kelompok pertama bahwa kafir, orang kafir, berarti menganggap murni usaha bisa mendatangkan rezeki. Wa minhum may yara rizqa minallahi ta'ala wa minal kasbi. Kelompok kedua orang yang berpandangan bahwa memandang rezeki dari Allah dan dari usaha. Allah yang memberi rezeki, usaha juga memberi rezeki. Berarti ada 2. Ada Allah, ada usaha. Ada oknum lain. Fahuwa musyrikun. Musyrik. Karena memandang ada zat lain dalam bentuk usaha. Makhluk. Usaha itu kan makhluk. Bisa mendatangkan rezeki, bisa memberi manfaat dan memberi madarat. Musyrik. Nah, hati-hati. Yang kelompok kedua. Wa minhum may yara rizqa wa minhum may mana? Wa minhum may yara rizqa minal tadi minallah wa minal kasbi. Yang kedua, wa minhum may yara rizqa minallahi. Kelompok ketiga beranggapan bahwa rizki dari Allah, tetapi la yadri ayyuktihi amla. Tetapi dia tidak yakin, ragu apakah Allah memberi atau tidak. Nah, kelompok ketiga memandang rizki dari Allah, tetapi apakah Allah memberi atau tidak? Ragu. Eta munafikun syakun. Orang munafik dan ragu, tidak yakin. Allah mendatangkan rezeki, tapi ragu apakah Allah memberi atau tidak. Berarti nganggap Allah tidak mampu. Munafik kita. Ngaku Allah memberi rezeki, tapi dia ragu apakah Allah memberi atau tidak. Kata kelompok ketiga. Kelompok keempat, wa minhum may yara rizqa minallahi ta'ala wa ya'si li ajlil kasbi wa la yu'addi haqqahu. Kelompok keempat orang yang berpandangan rezeki dari Allah. Dia yakin Allah memberi rezeki, tetapi dia bermaksiat kepada Allah karena untuk usaha. Rezeki dari Allah, tetapi usahanya melanggar aturan Allah dan tidak mendatangkan hak Allah. Setelah memperoleh rezeki banyak, tidak pernah zakat, tidak pernah sedekah. Usaha asal mendapatkan rezeki, asal mendapatkan uang. Mungkin itu kumaha? Wa huwa fasikun. Orang tersebut orang fasik. Meyakini rezeki dari Allah, tetapi dia melanggar aturan Allah dalam memperolehnya dan tidak mendatangkan hak Allah. Ibadah itu. Dan kerja, sholat tidak, puasa tidak, fasik.
Yang kelima, wa minhum may yara rizqa minallahi ta'ala wa yaral kasba sababan. Nah, ini yang baik. Orang yang berpandangan bahwa rizki dari Allah dan menganggap usaha adalah hanya sekedar sabab saja. Nah, sebab saja. Wa yukhriju haqqahu, dan mengeluarkan haknya. Usaha hanya sekedar sebab, terus setelah mendapatkan dia mengeluarkan zakatnya, mengeluarkan sedekah, ibadah kepada Allah, wala yusillaha, dan tidak maksiat kepada Allah, li ajlil kasbi, karena untuk usaha meyakini rezeki dari Allah, usahanya juga memilih sesuai dengan aturan Allah setelah memperoleh mengeluarkan hak Allah. Nah, orang tersebut bahwa mukminun mukhlisun, itulah orang yang mukmin paripurna. Tinggal milih, apakah kita mau di tingkatan yang paling pertama, naudzubillah. Jadi paling tidak kita berusaha meyakini bahwa rezeki dari Allah. Usaha hanya sekedar sebab. Nah, setelah itu keluarkan kewajiban-kewajiban kita, lakukan sebagai hamba. Cari rezeki dengan cara halal, tetapi pada saat berhasil bersyukur, tidak berhasil sabar, karena yang mendatangkan rezeki hakikatnya siapa? Allah. Gampang lah, tinggal diyakini lah. Contoh. Si A punya sawah 100 bata atau 1 hektar. Bata mah susah bahasa Indonesia. 1 batako. Seseorang punya sawah 1 hektar. Si A, si B 1 hektar. Di pupuk yang sama, dalam musim yang sama, hujannya sama, pengairannya sama. Panennya pasti tidak persis sama, misalnya semua 1 ton, tidak akan sama. Berarti rezeki dari Allah. Sawah adalah hanya sebab. Gitu ngotong? Nah, terima kasih teman-teman sekalian. Semoga sekilas obrolan ini bisa menambah keyakinan kita, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu menjaga apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita hindari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.